Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita. Salam sejahtera, semoga semua sehat. Tutorial PM Toh. Jangan lupa subscribe supaya saya senang. Dum 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 dum. Kali ini saya akan membahas mengenai bunyi-bunyi suara, bunyi-bunyi yang dihasilkan dari mulut. Nah, supaya pertunjukan kita lebih menarik, kita manfaatkan mulut untuk menghasilkan bunyi-bunyi. Bunyi apakah? Ada yang disebut bunyi ilustrasi, ada yang disebut dengan bunyi efek. Kita ambil saja istilah yang ada dalam film. Bagaimana bunyi ilustrasi itu, bagaimana bunyi efek itu, bagaimana dia dimainkan, dan apa impactnya kepada penonton. Ikutin terus. Dung dum 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 dum. Bunyi efek. Kita tahu setiap gerakan menimbulkan suara. Suara timbul karena terjadinya gesekan. Bahkan begini saja sebetulnya ada suara. Karena tangan saya bersentuhan dengan angin. Cuma kita tidak mampu mendengar suara tersebut karena terlalu kecil bunyinya. Namun dalam pertunjukan kadang-kadang kita perlu juga membunyikan suara tersebut walaupun dalam kenyataan tidak berbunyi. Shh, atau nguing, nguing. Tergantung apa tujuan gerakan, tergantung apa makna gerakannya. Kita bahas dulu suara efek. Misalnya jalan, kumpriung, 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 kumpriung. Tentunya waktu kita berjalan mungkin tidak bersuara, ataupun kalau bersuara, suaranya tidak enak didengar telinga. Namun demi kepentingan cerita, demi kepentingan membangkitkan imajinasi, maka suara berjalan juga perlu kita bunyikan dengan mulut kita. Priung, priung, priung. Ingat, yang penting memberikan kesan imajinasi yang asik dan lucu. Priung. Masih suara efek. Setiap gerakan menimbulkan suara. Misalnya ini, nah, memotong pohon. Duciung, duciung, duciung. Beri kesan-kesan yang lucu terhadap suara kita. Mungkin kalau kita meniru sepersis-persisnya, barangkali bunyinya akan cukup, cukup. Barangkali ya. Saya juga sudah lama tidak mendengarkan suara orang memotong pohon dengan sebuah kapak. Tapi yang penting ingat, setiap gerakan menimbulkan suara. Nah, suara panebeko ya. Nah, setiap gerakan mengeluarkan bunyi. Sebagai pencerita, betapa asiknya kita bisa memainkan suara-suara dari benda-benda yang kita gerakan, sehingga akan menimbulkan suasana yang lebih detail, suasana yang lebih lengkap dengan bantuan bunyi-bunyian suara. Kemudian juga dengan bantuan bunyi-bunyian suara, efek realitasnya atau efek naturalnya akan lebih nyata, membantu memudahkan penonton untuk menghayati atau memaknai sebuah kejadian atau sebuah adegan yang sedang diceritakan. Ini kebetulan ada suaranya. Nah, kalau tidak ada suaranya mungkin suara efek dari pistol mainan anak-anak. Nah, setiap gerakan menimbulkan suara, dan suara yang ditimbulkan oleh mulut kita akan memperkuat imajinasi penonton, memperkuat munculnya suatu keutuhan konsep, gagasan dalam pikiran, dalam imajinasi penonton mengenai realita. Kita tahu suara adalah yang sesungguhnya untuk mewujudkan sebuah realita secara utuh. Contoh saja, misalnya ada sebuah kecelakaan. Kalau tidak menimbulkan suara, mungkin kita tidak bereaksi apa-apa. Tapi begitu terdengar suara, boom,
kita langsung terkejut. Suara membentuk realita menjadi utuh dan lengkap. Nah, kita bicara soal suara atau bunyi ilustrasi. Nah, tadi suara efek atau bunyi efek, sekarang bunyi ilustrasi. Bunyi ilustrasi adalah bunyi untuk menggambarkan suatu peristiwa, bunyi untuk memperkuat emosi dalam suatu peristiwa, untuk menambah kekuatan dramatik dalam suatu peristiwa yang dihadirkan dalam film. Maka itu bunyi ilustrasi sering diistilahkan dalam film, tapi juga untuk drama-drama radio saya kira ya. Nah, bunyi ilustrasi dibuat untuk mengiringi suatu perbuatan. Katakanlah tadi saya lagi bekerja dengan asiknya, sehingga saya bunyikan melalui mulut saya. Nah, penonton akan menikmati apa yang sedang saya kerjakan. Atau mungkin suasana hati saya sedang kesal. Bunyi ilustrasi adalah untuk memunculkan emosi. Emosi ada beragam, ada emosi yang sedang resah, tapi kalau kita sedang bekerja dengan santai, dengan asik, maka bunyi ilustrasinya juga ting tididing, ting tididing, ting tididing. Bunyi ilustrasi. Contoh bunyi ilustrasi yang lain, misalnya pada suatu hari seorang anak, sekali lagi nih anak lagi ceritanya ya, sedang bersedih hatinya karena kedua orang tuanya sudah hampir setahun pergi belum pulang-pulang. Dia duduk di rumahnya memikirkan apa yang sedang dialami oleh kedua orang tuanya. Kita kasih sedikit musik melalui suara mulut atau musik mulut, sehingga penonton pun atau pendengar pun akan terkesima. Kalau cuma sekedar lalu si anak pun termenung dia. Kan lebih nikmat kalau kita beri suara ilustrasi melalui mulut kita saja. Ngapain capek-capek pakai speaker, pakai tape recorder, musik lah pokoknya. Ya, ini juga bisa disebut musik, suara ilustrasi, tapi juga saya kira bisa juga suara efek. Misalnya suara atau bunyi-bunyi kita hadirkan untuk menjelaskan suatu tempat supaya kenyataannya lebih lengkap. Misalnya di hutan. Pada suatu siang yang panas, si kakek tua berjalan ke tengah hutan yang gelap. Suara angin mendesir-desir, suara burung, suara monyet, cekakok. Nah, jadi kenyataan hutan tersebut walaupun tidak ada di depan mata para penonton, tapi dia hadir dalam imajinasi. Jadi suara bukan saja bisa menjelaskan suatu kejadian atau suatu pergerakan dari benda, tapi suara juga berfungsi sebagai setting. Suara berfungsi untuk mendeskripsikan suatu tempat di hutan misalnya, atau mendeskripsikan sebuah ruangan yang luas. Kau dari mana saja? Nah, misalnya begitu, masuk dalam gua, lalu raksasa pun memasukkan kepalanya ke dalam goa untuk mencari timun mas. Hei.
Adakah kamu di sana, Timun Mas? Mas, Mas, Mas. Nah, suara membentuk konsep atau imajinasi tentang ruang. Jauh. Mau kemana kamu? Nah, nadanya kita perpanjang untuk menjelaskan bahwa ini sedang peristiwanya atau percakapannya dilangsungkan dalam suatu jarak yang jauh. Jadi, bunyi-bunyi suara juga bisa menjelaskan tentang tempat. Dum 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 dum. Ya, teman-teman, saya kira begitu saja gagasan atau metode saya untuk mempergunakan mulut ini supaya bisa dipergunakan secara artistik, secara indah untuk membangkitkan imajinasi melalui bunyi-bunyi suara. Menurut saya, bunyi-bunyi yang kita timbulkan tidak mesti persis. Kalau bisa persis juga lebih indah. Ya, misalnya suara mobil. Saya tidak bisa persis, tapi kalau bisa persis lebih indah. Mobil dari dekat ke jauh, mobil dari jauh ke dekat. Bunyi-bunyian, baik suara efek maupun ilustrasi, bisa menjelaskan suatu identitas benda, bisa menjelaskan suatu identitas tempat, jarak, ruang, waktu, juga bisa memberikan suasana emosi, dan tentu saja juga membangkitkan imajinasi. Cukup ya begini nih ya. Pokoknya ini saya spontan-spontan saja. Teman-teman semua, mari kita terus-menerus belajar. Jangan cepat puas, karena kehidupan terus berubah, masyarakat terus berubah, dan masyarakat berjalan sebagaimana mereka ingin berjalan, tapi peranan seorang pencerita, seorang adi cerita, seorang pendongeng, seorang pedalang, seorang seniman penutur adalah memberikan nuansa-nuansa imajinasi tentang kehidupan yang lebih baik, tentang bagaimana melakukan perubahan-perubahan terhadap kehidupan yang buruk ini, tentang bagaimana membangun relasi antar manusia untuk kita saling hormat, menghormati, bagaimana kita membangun hubungan kita sebagai anak bangsa kepada negara, bagaimana kita memberikan sumbangan pikiran kita, sumbangan tenaga kita kepada negara. Itu semua bisa dikerjakan oleh para seniman pendongeng. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.